Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Ustazah Linda pada pembelajaran kali ini. Jika sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Soleh-Soleha. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, PPKN mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Yang kedua, bahasa Indonesia mengenai wawancara. Yang ketiga, IPA mengenai bagian-bagian tumbuhan. Dan yang keempat, IPS mengenai bentang alam di Indonesia. Soleh-soleha sudah siap? Yuk kita simak bersama. Materi yang pertama yaitu PPKN. Sikap bijak terhadap tumbuhan. Yang pertama itu tidak membuang sampah pada pot atau tempat tumbuh-tumbuhan ya soleh-solehah, karena hal tersebut dapat merusak tumbuhan tersebut. Yang kedua, tidak merusak tumbuhan yang ada di sekitar. Yang ketiga, menyiram tumbuhan dan rutin memberi pupuk untuk membantu pertumbuhannya. Selanjutnya, merapikan batang dan akar yang menghalangi aktivitas, seperti akar yang di jalanan atau batang yang menghalangi tiang listrik. Selanjutnya yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, memanfaatkan tumbuhan dengan semestinya, tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Yang pertama, hak terhadap tumbuhan. Yang pertama, mendapatkan manfaat dari tumbuhan dengan cara memanfaatkan buah-buahan atau sayur-sayuran ya soleh-soleha sebagai sumber vitamin bagi manusia. Yang kedua, memperoleh keindahan seperti tanaman hias, bunga-bunga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sebagai sumber oksigen. Lalu bagaimana kewajiban terhadap tumbuhan? Yang pertama, merawat tumbuhan. Yang kedua, melestarikan tumbuhan. Dan yang ketiga, tidak menebang sembarangan ya soleh-soleha. Materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Nah, soleh-soleha, ada yang tahu wawancara itu apa? Yuk kita simak. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, soleh-soleha, ada yang tahu narasumber dan pewawancara itu apa? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang mempunyai informasi. Lalu, bagaimana tujuan wawancara? Tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wah, sangat menarik ya soleh-soleha. Untuk mempermudah proses wawancara, ada beberapa daftar pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H. Penggunaan unsur ini bertujuan untuk mempermudah penggali informasi mendapat keterangan secara jelas dari narasumber. Lalu, apa sajakah unsur 5W1H itu? Unsur 5W1H terdiri dari what, who, when, where, why, dan how. Maksudnya adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan yang mengandung 5W1H itu yang biasanya ditanyakan dalam wawancara. Bagaimana soleh-soleha? Sangat mudah bukan?
Silahkan soleh-soleha buka buku paketnya halaman 45 ya. Agar hasil wawancara maksimal, pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimanakah sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu sebelum wawancara. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan wawancara yaitu yang pertama, buat perjanjian dengan narasumber ya, soleh-soleha. Yang kedua, tunjukkan kesan baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian sopan. Yang keempat, siapkan daftar pertanyaan 5W1H ya, soleh-soleha. Dan yang kelima, berlatih. Bisa berlatih di rumah dengan orang tua atau sebagainya ya. Selanjutnya, ketika sedang wawancara, yang pertama, lakukan pengenalan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulailah wawancara. Yang keempat, bawalah buku catatan, alat tulis, atau perekam ya, soleh-soleha. Selanjutnya, catat nama dan alamat narasumber. Dengarkan narasumber dengan baik. Hormati petunjuk narasumber. Hindari menyela narasumber. Hindari minta pengulangan narasumber. Dan hindari pertanyaan menyinggung ya, soleh-soleha. Silahkan soleh-soleha buka buku paketnya halaman 46 ya. Selanjutnya yaitu sesudah wawancara. Yang pertama, mohon diri dengan sopan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, menyampaikan permohonan maaf ya, soleh-soleha. Nah, itulah tadi sebelum wawancara maupun melakukan wawancara dan sesudah wawancara ya, soleh-soleha. Sangat mudah bukan? Materi selanjutnya yaitu IPA. Silahkan soleh-soleha buka buku paketnya halaman 21 ya. Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Soleh-soleha, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi segar loh. Nah, sekarang apakah bagian-bagian tumbuhan itu? Ayo kita amati bersama. Nah, tumbuhan terdiri atas daun, buah, bunga, batang, dan akar. Tiap bagian tumbuhan itu tidak saja berguna bagi tumbuhan loh, soleh-soleha, tetapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya seperti manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah ya, karena telah menganugerahi kita berbagai macam tumbuhan, sehingga kita dapat memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Sekarang, ayo kita pelajari bagian-bagian tumbuhan. Yuk kita simak soleh-soleha. Silahkan soleh-soleha buka buku paket halaman 22 ya. Yang pertama mengenai akar. Fungsi akar yang pertama menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua menyokong batang tumbuhan. Yang ketiga untuk respirasi atau pernapasan. Yang keempat tempat penyimpanan makanan cadangan. Nah, pada gambar terdapat dua jenis akar ya, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Apa bedanya ya? Yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar utama yang bercabang-cabang, membentuk akar cabang. Tumbuhan berbiji berkeping dua memiliki akar tunggang loh, soleh-soleha. Lalu apa saja contohnya yang memiliki akar tunggang?
Contohnya yaitu ada apel, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo ya soleh-soleha. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Ukuran akar ini dari pangkal hingga ujung sama. Tumbuhan berbiji berkeping satu memiliki akar serabut ya soleh-soleha. Contohnya yaitu kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Nah, ini ya soleh-soleha perbedaannya. Selanjutnya yaitu batang. Silakan soleh-soleha buka buku paketnya halaman 23 ya. Fungsi batang yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Yang kedua sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, silahkan soleh-soleha buka buku paketnya halaman 23 ya. Mengenai daun. Fungsi daun yang pertama yaitu tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Dan yang ketiga, sebagai tempat proses respirasi. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa proses fotosintesis tanaman hijau yang memerlukan air dan menerima cahaya matahari, menyerap karbon dioksida atau CO2 dan melepaskan oksigen. Dalam proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa ya soleh-soleha. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Suatu bunga dikatakan sebagai bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ ya soleh-soleha. 4 bagian utama bunga adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, soleh-soleha, ayo sekarang kita amati gambar bunga berikut ini. Bagian yang paling atas itu disebut kepala putik. Selanjutnya, ada namanya tangkai putik. Nah, yang ini namanya dasar putik ya, soleh-soleha. Lalu, yang ini namanya kepala sari. Selanjutnya, yaitu tangkai sari. Lalu yang bagian bawahnya namanya kelopak bunga. Dan ini bakal biji. Dan yang ini adalah tangkai bunga. Lalu yang ini adalah mahkota bunga. Selanjutnya adalah silahkan buka buku paketnya halaman 24 ya soleh-soleha. Fungsi buah yaitu sebagai makanan cadangan bagi tumbuhan dan sebagai pelindung biji. Nah, buah juga dapat membantu pemencaran dan penyebaran tumbuhan. Selain itu, fungsi buah juga dapat melindungi biji. Sangat menarik ya soleh-soleha. Nah, selanjutnya yaitu silahkan soleh-soleha buka buku paketnya halaman 25 ya mengenai biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji memiliki keping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut monokotil. Biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Materi selanjutnya yaitu IPS. Silahkan soleh-soleha buka buku paketnya halaman 9 ya mengenai bentang alam di Indonesia. Yang pertama ada pantai.
Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Ada pantai yang landai dan ada pantai yang curam. Pantai yang landai memiliki pemandangan yang indah sehingga menjadi objek wisata. Daerah pantai biasanya dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, pertanian pasang surut, objek wisata, dan pengembangan kerajinan khas pantai ya, soleh-soleha. Nah, penduduk di dekat pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan, petani, dan sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari permukaan laut. Biasanya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Misalnya, dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Nah, karena keadaannya yang landai, banyak penduduk yang hidup di daerah ini. Mereka bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri ya, soleh-soleha. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi datar yang terletak 500 meter dari atas permukaan laut. Dataran tinggi terdapat di daerah pegunungan. Contoh dataran tinggi adalah daerah Dieng dan Bukit Tinggi. Nah, soleh-soleha, dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan loh. Penduduknya banyak yang bekerja di perkebunan seperti kebun teh, kopi, sawi, kubis, jeruk, dan salak. Sangat menarik ya, soleh-soleha. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ananda, Soleh, dan Soleha, jangan lupa ya pembelajarannya dibaca kembali dan dipelajari kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.